Video edukasi perawatan pasien penyakit ginjal kronis. Apa itu penyakit ginjal kronis? Penyakit ginjal kronis adalah kelainan yang mengenai organ ginjal yang timbul akibat berbagai faktor. Biasanya timbul secara perlahan dan sifatnya menahun. Pada awalnya tidak ditemukan gejala yang khas, sehingga penyakit ini sering terlambat diketahui. Apa saja penyebab penyakit ginjal kronis? Di antaranya ialah diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, batu ginjal, penyakit autoimun, infeksi pada ginjal, dan konsumsi obat bebas. Apa saja fungsi dari ginjal? Yang pertama, mengeluarkan sisa-sisa produk dari tubuh. Yang kedua, menyeimbangkan cairan tubuh. Yang ketiga, memproduksi sel darah merah. Yang keempat, mengatur tekanan darah. Dan yang kelima, mengaktifkan vitamin D untuk kesehatan tulang dan gigi. Apa itu hemodialisa atau cuci darah? Ialah metode pencucian darah dengan membuang cairan berlebihan dan zat-zat berbahaya bagi tubuh melalui alat dialisis untuk menggantikan fungsi ginjal yang rusak. Kateter double lumen atau CDL. CDL adalah suatu selang steril yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah vena besar melalui prosedur operasi. Tujuan dari perawatan CDL ialah untuk mencegah infeksi dan menjaga agar kateter dapat bekerja dengan baik. Aktivitas yang harus dihindari saat CDL terpasang ialah berenang, mengangkat berat, menggaruk dan menarik CDL, dan tidur dengan posisi CDL tertekan. Bagaimana perawatan dari CDL? Perawatan CDL: jaga kateter dan balutan luka selalu dalam keadaan bersih dan kering. Balutan luka tidak perlu diganti setiap hari, tapi harus diganti setiap sesi dialisis. Pastikan kateter terpasang dengan benar pada kulit. Jika balutan luka kotor atau basah, segera pergi ke rumah sakit terdekat untuk mengganti balutan. Ketika mencuci rambut, kateter ditutup dengan plastik tahan air. Kapan Anda perlu konsultasi kepada dokter atau perawat setelah pemasangan CDL? Nyeri pada tempat keluarnya kateter atau exit site, pendarahan atau keluar cairan dari exit site, demam tinggi, dan kateter keluar dari tempat penusukan. AV fistula atau simino ialah tindakan operasi menyambungkan arteri dan vena pada lengan dengan tujuan menjadikan sambungan tersebut sebagai akses hemodialisa. Bagaimana cara merawat simino setelah pulang dari rumah sakit? Lengan disangga di bantal, diposisikan setinggi jantung Anda, dan jaga siku tetap lurus. Jangan mengangkat berat di atas 10 kg, serta tetap berpakaian kering selama 48 jam pertama. Bagaimana perawatan AV fistula atau simino sehari-hari? Mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah menyentuh simino. Jangan biarkan orang memasang infus atau mengambilkan darah dari lengan simino. Jangan biarkan seseorang mengambil tekanan darah dari lengan simino. Jangan memakai jam tangan, gelang, atau baju ketat di atas simino. Jangan tidur di lengan simino, dan dengarkan desiran dan rasakan getaran dari simino setiap hari. Segera hubungi dokter jika pendarahan dari simino, ada tanda-tanda infeksi berupa pembengkakan, kulit merah, bernanah, serta kulit terasa hangat saat disentuh. Tangan mati rasa, dingin jika disentuh atau terasa lemah. Getaran pada simino lebih lambat dari biasanya, atau jika Anda tidak dapat merasakannya, ada yang menonjol di atas simino atau di tangan Anda. Bagaimana pengaturan makanan pada pasien penyakit ginjal kronis?
Tujuan pengaturan makanan pada PGK ialah mencukupi kebutuhan zat gizi agar status gizi optimal sesuai fungsi ginjal, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, menghindari terjadinya penumpukan cairan di dalam tubuh, dan menjaga agar pasien dapat beraktivitas secara normal. Syarat diet untuk pasien penyakit ginjal kronis. Kebutuhan cairan yang harus dikonsumsi ialah sesuai dengan jumlah urin 24 jam ditambah 500 ml. Kalium dibatasi jika pasien hiperkalemi, garam dapur atau natrium dibatasi jika pasien alami udem atau bengkak karena penumpukan cairan serta hipertensi, dan protein hanya dibatasi pada pasien penyakit ginjal yang belum menjalani hemodialisa. Makanan yang dianjurkan untuk pasien penyakit ginjal kronis. Yang pertama, karbohidrat sederhana seperti gula, selai, sirup, permen, madu, agar-agar dan jeli. Buah dengan kandungan kalium yang rendah seperti nanas, jambu, stroberi, anggur, dan buah pir, serta sayuran dengan kalium rendah seperti timun, terung, toge, wortel, dan jamur. Makanan yang harus dibatasi pada pasien penyakit ginjal kronis ialah karbohidrat kompleks seperti nasi, jagung, kentang, makaroni atau pasta, ubi dan talas, buah dengan kalium tinggi seperti apel, alpukat, jeruk, pisang dan pepaya, serta sayuran tinggi kalium seperti buncis, bayam, daun pepaya muda. Selain itu, makanan lainnya yang harus dibatasi ialah makanan dengan lemak tinggi seperti minyak kelapa sawit, santan kental dan mentega, serta makanan dengan natrium tinggi yang terdapat pada garam dapur, makanan kaleng, makanan berpengawet, dan minuman soda. Apa saja tanda-tanda bahaya yang harus Anda perhatikan pada pasien penyakit ginjal? Ialah sesak nafas, kesadaran menurun, lelah berlebihan, demam tinggi, mual muntah hebat, dan bengkak pada tungkai. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga Bapak Ibu dapat memahami dan menerapkan informasi yang telah disampaikan. Salam sehat, semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Terima kasih.